Nah, iya, mengubah bentuk ya. Jadi di sini ada beberapa. Waduh, presentasi Ustadz kayak gini ya. Nah, hari ini kita akan mengubah bentuk pecahan. Jadi ada pecahan biasa, pecahan campuran, dan desimal dan persen. Nah, insya Allah hari ini kita akan bahas semuanya. Oke, baik. Ya, untuk materi di sini ada mengubah berbagai bentuk pecahan. Nah, mengubah berbagai bentuk pecahan itu nanti di sini ada dua bagian ya, yaitu mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dan sebaliknya. Lalu ada juga mengubah pecahan biasa menjadi persen dan sebaliknya. Nah, terus untuk masing-masing pun juga ada di sini mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Dan nanti pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Jadi ini kebalikannya ya. Sebentar, Ustadz matikan dulu mikrofonnya yang kira-kira nanti mengganggu teman-teman. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan persen itu nanti Ustadz bagi menjadi dua. Di sini pembahasan yang pertama adalah pecahan biasa menjadi persen, lalu persen kita rubah menjadi pecahan biasa. Nah, kita lanjut. Di sini Ustadz bagi dua halaman. Yang pertama nanti kita akan membahas tentang pecahan biasa. Nah, pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Di sini kuncinya adalah cara untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dengan cara mengubah penyebut pecahan menjadi per 10, per 100 atau per 1000 dan seterusnya. Nah, di sini bisa antum perhatikan ya. Di sini ada contoh 2/5. Nah, ini harus kita rubah menjadi desimal menjadi 0,4. Caranya gimana? Nah, caranya mudah sekali, yaitu tinggal kita lihat saja. Ya, ini tetap kita tulis dulu 2/5. Nah, di dalam desimal kita harus mengubah penyebut menjadi 10, 100 atau 1000 atau selanjutnya ya, bisa 10.000, bisa 100.000 dan seterusnya. Caranya gimana? Kita paling dekat aja yang kita lihat di sini. Di sini penyebutnya kita lihat 5. Nah, terus 5 ini harus kita rubah menjadi salah satunya, entah itu 10, 100 atau 1000. Nah, kita pilih yang paling dekat. 5 ini kalau kita kalikan titik-titik hasilnya kan 10. Nah, jadi kemungkinan 5 ini bisa kita kalikan dengan 2, nanti bisa menghasilkan 10. Ya. Karena bawah dikali 2, otomatis atas juga harus kita kalikan 2. Jadi sama ya. Kalau atas dikali 2, bawah dikali 2. Kalau bawah dikali 2, atas juga harus dikali 2. Jadi sama, intinya sama. Atas dengan bawah harus sama. Entah dia nanti mau sama-sama perkalian, mau sama-sama pembagian, entah itu angkanya berapapun tetap harus kita buat sama. Nah, selanjutnya di sini ada 2 dikali 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Ya kan, karena tadi hasilnya bawah dikali 2 berarti otomatis atas juga harus kita kalikan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Sehingga kita mendapatkan 4/10. 4/10 ini kalau kita rubah pecahan ke dalam bentuk desimal, kemarin kan kita ada ciri-cirinya ya. Kalau bawahnya itu ada per 10, per 100, per 1000 dan seterusnya, itu nanti tinggal kita tambahkan komanya saja atau komanya tinggal digeser lah. Nah, jadi di sini kan misal ini Ustaz ambil contoh ya. Di sini ada angka 4, terus di sini kan angkanya 1 dan 0 ya. Di sini kan nolnya ada 1. Jadi nolnya 1 berarti otomatis komanya yang awalnya dari sini. Jadi semua bilangan bulat itu komanya di sebelah kanan angka. Karena di sini nolnya ada 1, berarti komanya ini yang awalnya di sini pindah sebanyak 1 angka. Jadi di sini. Oke, berarti hasilnya adalah 0,4. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya di sini diperhatikan contoh ada 3/4.
3/4 ini harus kita rubah menjadi pecahan desimal. Nah, cara merubahnya sama. Di sini 4 harus kita kalikan titik-titik. Maaf Mas Ryan, mikrofonnya dimatikan dulu ya. Kasihan teman-teman nanti tidak konsentrasi. Kalau mikrofon tidak bisa dimatikan, nanti dengan sangat terpaksa Ustadz keluarkan terlebih dahulu. Otomatis nanti tidak dapat kesempatan untuk bertanya atau menambah nilai ya. Jadi harap tenang terlebih dahulu. Nah, di sini silahkan dilihat ada contoh 3/4. 3/4 ini 4-nya harus kita rubah terlebih dahulu penyebutnya. Bisa 10, bisa 100, bisa 1000, atau antum mau pilih 10.000 juga boleh, tapi Ustadz sarankan angka yang paling gampang aja yang dipilih, jangan angka yang terlalu sulit. Nah, kalau 4 dikalikan titik-titik, 4 dikalikan titik-titik hasilnya 10, itu kan agak susah, nanti jawabannya 2,5. Nah, kalau untuk dasar, untuk antum mending 4 dikali titik-titik. Nah, ini antum rubah menjadi 100 aja. Biar apa? Biar gampang. Kenapa? Karena 4 kalau dibagi dengan 100 itu kan hasilnya 25. Jadi 4 dikali 25 sama dengan 100. Jadi pemilihan angkanya juga tepat ya. Nah, kalau di sini gimana Ustadz? Kalau misalnya antum pilih angka 10, berarti 4 ini membagi 10. Otomatis 10 dibagi 4 kan nanti jawabannya 2,5. Nah, itu akan menyusahkan antum. Ya. Di kelas 4 belum dipelajari, insya Allah nanti di kelas 5 akan mempelajari yang seperti itu. Jadi saya sarankan pilihlah angka yang paling gampang terlebih dahulu. Kalau misalnya di sini antum pilih angka 10 dibagi 4 nggak bisa, oke, rubah jangan angka 10 tapi ambillah angka 100. Kalau misalnya 100 dibagi 4 nggak bisa Ustadz, ya ambil yang 1000. Itu contoh yang angkanya berapa yang nggak bisa. Misal 8 dikali titik-titik hasilnya 100. Nah, nanti ini jawabannya juga akan menggunakan koma. Ya, jadi 100 dibagi 8 itu hasilnya adalah 12,5. Nah, itu akan menyusahkan. Jadi, kalau misalnya antum di sini pakai koma-koma masih belum fasih, masih belum paham, Ustadz sarankan angkanya dinaikkan lagi. Kalau 100 nggak bisa, naikkan jadi 1000. Jadi 8 dikali titik-titik sama dengan 1000. Nah, kalau seperti ini berarti 8 dikali 125 hasilnya adalah 1000. Seperti itu ya. Pokoknya untuk perkaliannya ini hasilnya harus bilangan bulat, jangan yang desimal, nanti antum jadi bingung. Oke, Ustadz hapus terlebih dahulu. Nah, selanjutnya untuk yang bagian bawah atau penyebut, karena kita sudah lihat ya, kalau misalnya 4 dikali dengan 2,5 hasilnya 10 nanti jadi bilangannya agak ribet. Jadi kita ambil yang 100. Nah, otomatis di sini harus kita rubah menjadi 100 seperti yang Ustadz contohkan di sini. Otomatis 4 harus kita kalikan dengan 25 ya. 4 dikali 25. Karena di bawah dikalikan 25 berarti atas juga harus kita kalikan 25. Nah, jadi 4 dikalikan 25 itu sama dengan 100. 3 dikalikan 25 hasilnya adalah 75. Oke, selamat datang Mas Hilmi. Silakan yang baru datang dibuka buku paket matematika halaman 13. Kita kurang lebih baru sebentar ya mulai. Nah, selanjutnya anak-anak, di sini ada 75/100. Kalau sudah per 100 seperti ini, insya Allah mudah. Jadi kita tuliskan dulu angka 75 ya. Nah, ingat setiap bilangan bulat pasti komanya di sebelah sini nih. Seperti yang Ustadz bahas sebelumnya ya. Nah, di sini kita lihat 100. Angka nolnya ada berapa? Ada 1, 2. Berarti komanya yang awalnya dari kanan geser ke kiri sebanyak 1, 2. Oh, komanya di sini nih. Berarti jawabannya adalah 0,75. Yang awalnya komanya di sebelah kanan, sekarang pindah ke sebelah kiri. Jadi banyaknya 0 itu akan mempengaruhi ya. Contoh lagi, kalau misalnya Ustadz punya 75/1000 Ustadz. Oke, kalau misalnya per 1000 seperti ini. Nah, di sini kan nolnya ada 3 ya.
nolnya ada 3, berarti kita tulis dulu angka 75-nya nih. Nah, komanya yang awalnya di sini, karena di sini nolnya ada 1, 2, 3, jadi kita geser sebanyak 3 angka. 1, 2, 3. Nah, berarti jawabannya adalah 0,75. Terus di sini kok kosong Ustadz? Ya, kalau kosong seperti ini isilah dengan angka 0. Nah, jadi ini kan lompat ya, ini antum isi angka 0. Di sini koma, di sini 0. Jadi seperti itu. Nah, terus koma yang di awal-awal tadi bisa kita hilangkan. Nah, seperti itu. Oke ya. Oke, insyaallah antum paham. Yang mau dicatat silahkan, ini Ustadz insyaallah sudah rekam. Insyaallah nanti antum bisa mengulangi lagi bagi yang ketinggalan atau yang belum paham. Nah, selanjutnya sekarang Ustadz bahas yang pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, ini tinggal dibalik saja ya. Jadi tetap kuncinya nanti penyebutnya itu harus 10. Penyebutnya itu antara 10, 100 atau 1000 dan seterusnya. 10.000 boleh, sejuta boleh, 100 miliar atau berapapun boleh. Ya. Jadi kuncinya adalah angka 1 dan angka 0-nya itu. Berapa? Insya Allah sampai jam 9.40. Ya, masih ada waktu. Nah, di sini tinggal kebalikannya. Ada angka contohnya nih ya, 0,2. Nah, ini harus kita rubah menjadi desimal. Caranya merubah menjadi desimal gimana? Nah, ingat tadi kalau ada koma di sebelah kanan, di sebelah kiri, itu artinya dia habis dibagi. Nah, kalau misalnya kita mau menjadikan sebuah pecahan biasa yang awalnya komanya di sebelah kiri, kita pindah ke sebelah kanan. Nah, ternyata kalau kita lihat pindah sebelah kanan ini cuma melompatin satu angka di sini. Nah, berarti otomatis nanti kita tulisnya 10, nolnya 1, ya kan? Nih. Jadi jawabannya adalah 2/10. Kalau misalnya antum menjawab cuma sampai di sini doang, itu sudah Ustadz anggap benar. Tapi alangkah baiknya untuk bekal antum nanti di kelas 5, 6, SMP, SMA, Ustadz sarankan dikecilkan atau disederhanakan dulu angkanya. Ya, jadi kalau misalnya atas sama bawah bisa sama-sama dibagi dengan angka yang lain, nanti dapat dibagi. Jadi antum bagi saja di sini 2 dibagi 2, bawah dibagi 2 juga. Kenapa? Karena atas biasanya dibagi dengan 2, yang bawah juga biasanya dibagi dengan angka 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, ini hasil akhirnya yang lebih baik dan lebih sempurna. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada 0,45. Ingat, ini tadi komanya ada di sebelah kiri ya. Kalau komanya di sebelah kiri berarti kita hitung dia lompat ke arah kanan sebanyak berapa angka. Kita hitung lompatnya 1, 2. Nah, kalau komanya lompat sebanyak 2 berarti nanti tuliskan 100 ya, atau nolnya 2. Nah, atasnya adalah angka tetapnya yaitu 45. Kalau antum mau menjawab 45/100 itu sudah benar, itu sudah cukup. Tapi kalau mau jawaban yang sempurna, nilai yang lebih baik, disederhanakan. Jadi atas dengan bawah sama-sama dibagi. Nah, maaf ini Ustadz harusnya pakainya yang bagi ya. Jadi 100 ini kita bagi dengan angka 5. Nah, seperti ini. Ini maaf Ustadz koreksi sedikit. Jadi 45 dibagi 5 sama dengan 9, 100 dibagi 5 sama dengan 20. Sampai di sini sudah tepat, sudah benar. Oke. Selanjutnya di sini kita akan merubah pecahan biasa menjadi persen. Di sini ada 2 cara ya. Nah, kalau di buku paket antum itu hanya ada 1 cara yang seperti ini yang saya tampilkan, mengubah penyebut pecahan menjadi 100. Nih, jadi kalau misalnya ada angka setengah, persen itu kan per 100 ya, jadi penyebutnya kalau bisa dijadikan 100.
Jadi jangan sampai penyebutnya menjadi 10 atau 10.000, pokoknya harus 100 itu persen. Kalau misalnya terlalu kecil, jadikan 100, kalau misalnya di atas 100, diturunkan jadi 100 atau dibagi. Nah, jadi di sini contohnya angkanya 2, ini kan lebih kecil daripada 100 ya, angkanya di bawah 100. Berarti otomatis kita kalikan titik-titik, 2 ini kita kalikan titik-titik, biar nanti hasilnya sama dengan 100. Oh, gini Ustaz, berarti 2 dikali 50, itu hanya dihasilkan 100. Kalau bawah dikalikan 50, otomatis atas juga harus kita kalikan 50 juga. Jadi 1 kali 50 sama dengan 50. Nah, hasil akhirnya adalah 50 per 100. Untuk yang persen, ini belum menjadi jawaban ya. Jadi jawabannya ini belum. Jadi kalau misalnya 50 per 100 kita rubah menjadi persen, baru kita tuliskan seperti ini. 50 persen atau 50 per 100. Nah, seperti itu ya. Jadi jawaban akhir untuk persen harus menggunakan tanda persen. Ya. Nah, di sini satu lagi contoh. Ada angka 3/4. 3/4 ini Ustadz rubah menjadi persen. Otomatis penyebut yang harus kita perhatikan terlebih dahulu. Penyebut ini harus 100. Nah, jadi 4 dikali titik-titik hasilnya 100. Nah, kebetulan di sini 4 dikali 25. 4 dikali 25 itu hasilnya adalah 100. Kalau bawah dikalikan dengan 25, atas harus dikalikan dengan 25 juga. Ya. Jadi 3 dikalikan 25 hasilnya adalah 75. Nah, sampai di sini sudah dapat 75 per 100, baru kita tulis persen. Berarti 75 per 100 atau persen. Seperti itu. Ini cara yang pertama, seperti di buku paket antum. Nah, kalau cara yang kedua di sini, Ustadz menggunakan cara langsung, yaitu dikalikan dengan 100. Nah, ini cara yang seperti ini nanti akan antum sering gunakan di kelas 5, jadi jangan sampai lupa. Jadi kalau misalnya antum punya angka setengah nih misalnya, atau 1/2, kalau mau dijadikan persen berarti berapa Ustadz? Iya, tinggal dikalikan 100%. Ya, jadi ini persennya tidak usah kita hiraukan. Nah, di sini kan 100 nih, berarti setengah dikalikan 100%. Nah, yang persen tidak usah kita hiraukan, yang kita hiraukan adalah setengah dikali 100. Setengah dikali 100. Ingat, bilangan bulat itu selalu ditulis dalam bentuk A per B. Otomatis bilangan bulat ini ada per satunya. Tetapi di dalam matematika per 1 itu biasanya tidak perlu ditulis. Kenapa? Karena 100 dibagi 1 hasilnya adalah 100 itu sendiri, ya. Jadi di sini saya tulis ulang 100 per 1. Nah, kalau sudah perkalian seperti ini kan enak banget. 1 dikali 100 berapa? 100 ya, maaf ini kok 1000. Nah, terus dibagi 2 dikali 1 hasilnya adalah 2. Jadi 100 dibagi 2 sama dengan berapa? 50. Nah, 50 nanti persennya ini tinggal kita tulis di sini. Jadi jawabannya simpel sekali, 50%. Ya. Oke, terus di sini contoh lagi nih. 3/5. 3/5 dijadikan persen. Ya tinggal kita kalikan aja dengan 100%. Nah, jadi 3/5 ini kita kalikan 100%. Nah, caranya ya mudah sekali, yaitu 3/5. Persennya, tanda persennya kita simpan dulu, jadi nggak usah diapa-apakan. Dibiarkan saja seperti itu. Yang kita hiraukan adalah angka 100-nya. Di sini kita kalikan dengan angka 100 per 1. Nah, jadi 300 dikalikan 100 berapa? 3 dikalikan 100 berarti hasilnya adalah 300 ya. Waduh, Ustaz kasih tahu jawaban nih. Nah, selanjutnya di sini 5, ini 5 dikalikan dengan 1, berarti sama dengan 5. Nah, tinggal antum hitung nih. 300 dibagi 5 sama dengan berapa? 60. Nah, sekarang persennya tinggal kita kembalikan lagi ke sini nih. Nah, kalau Ustadz lebih suka menggunakan cara yang bawah karena lebih simple. Akan tetapi cara yang bawah ini tidak selalu dapat kita gunakan, ya. Jadi ada beberapa angka
Kalau misalnya dibagi dengan 100 kan nggak bisa langsung bilangan bulat, tapi harus bilangan desimal. Nah itu akan sedikit menyulitkan. Tapi kalau antum sudah paham konsepnya, insya Allah antum akan terbiasa dan malah ketagihan untuk menggunakan cara yang bawah ini ya, karena simpel banget. Oke, sekarang kita ke materi selanjutnya, yaitu persen menjadi pecahan biasa. Nah, tadi kita sudah merubah persen menjadi bilangan pecahan biasa menjadi persen. Sekarang kita balik lagi nih, kalau misalnya persen menjadi pecahan biasa. Nah, jadi kalau di sini Ustadz misal contoh punya angka 25%, kita rubah dulu tuh. 25% itu kan 25/100. Nah, 25/100 ini kalau misalnya antum menjawab seperti ini, sebenarnya sudah dapat nilai setengah ya, sudah benar tapi baru setengah. Nah, caranya biar dapat nilai sempurna gimana? Caranya biar dapat nilai sempurna harus antum sederhanakan. Jadi atas dibagi berapa, bawah harus dibagi berapa, harus sama. Maaf, sebentar. Ini disederhanakan. Jadi menyederhanakannya di sini Ustadz kasih contoh langsung ya. Jadi langsung dibagi dengan angka 25 dan angka 25. Kenapa? Karena atas dapat dibagi dengan angka 25, bawah juga 100 bisa dibagi dengan angka 25. Nah, 25 dibagi 25 itu 1, 100 dibagi 25 itu sama dengan 4. Nah, kalau antum sudah menjawab seperti ini, nilainya sempurna, full, tidak setengah-setengah ya. Nah, ini mudah sekali untuk yang bilangan persen, karena dia 50%, berarti tinggal dirubah menjadi 50/100. 75% berarti 75/100. 65%, 65/100. Nah, yang jadi permasalahan adalah tinggal cara menyederhanakan. Di sini Ustadz kasih tips lagi, yang belum bisa pembagian, mulai hari ini dibiasakan ya, dipelajari. Nah, jadi kalau misalnya belum bisa pembagian, belajar perkalian. Kalau antum sudah bisa perkalian, insya Allah pembagian pasti akan mengikuti ya. Insya Allah ke depan akan Ustadz buatkan tabel matematika perkalian biar antum latihan secara mandiri di rumah, dibiasakan menghitung matematika perkalian dan pembagian. Nah, untuk pembagian penyederhanaan di sini nggak ada masalah ya. Jadi angka untuk bilangan persen itu biasanya angkanya gampang-gampang. Tuh. Jadi yang bisa dibagi di atas dan bisa dibagi yang di bawah. Jadi dua-duanya harus sama, tidak boleh beda. Ya. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Untuk pembulatan dan penaksiran pecahan, insya Allah akan Ustadz buatkan video tersendiri ya, karena itu panjang sekali. Akan Ustadz ringkas dan Ustadz buatkan video tersendiri. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, Ustadz harap nanti habis ini antum buka grup WA kelas. Di situ sudah Ustadz share link untuk ikut ke pembelajarannya Ustadz Panca, yaitu Mapel AH. Nanti antum siapkan buku AH LKS, terus habis itu antum ikut materinya ya. Baik, mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca kafaratul penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, untuk yang tertinggal, insya Allah sudah Ustadz rekam, nanti Ustadz akan bagikan materinya. Kurang dan lebihnya Ustadz mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.